Heyo, balik lagi sama udah Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 8 tentang bintang ganda. Ketika mengamati spektrum bintang, seorang astronom mendapati bahwa dalam setiap beberapa jam, setiap garis spektrum dari unsur yang sama memisah dan menjadi dua garis. Ini menunjukkan apa? Oke, menarik ya tentang spektrum bintang. Kalau mau diilustrasiin kurang lebih kayak gini lah ya. Memisah, menyatu, memisah lagi, menyatu, dan seterusnya. Oke, kira-kira terkait apa ya? Nah, ternyata ini terkait dengan bintang ganda. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bintang ganda, bagi kalian yang mau dapat konten eksklusif dari Udah Niko, bisa join membership channel ini ya. Kita bahas langsung aja tentang bintang ganda. Seperti namanya, bintang ganda itu ya bintangnya dua, gitu ya. Biasanya saling mengorbit satu sama lain. Kalau misalnya ukurannya kurang lebih sama, maka dia akan mengorbit, ilustrasinya seperti ini. Kalau yang salah satu lebih besar, maka yang lebih besar itu lebih dekat ke pusat massa keduanya. Atau lebih beda lagi nih ininya, perbedaan massanya. Maka orbitnya akan jadi kurang lebih seperti ini. Mereka sama-sama mengitari pusat massa kedua benda itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari bintang ganda dengan planetnya. Ini ceritanya yang biru ini adalah planetnya, yang putih ini juga planetnya. Terus di pusatnya ada bintang ganda, nah dua nih dengan ukuran yang agak berbeda ya. Nah, satunya agak lebih besar, satunya agak lebih kecil. Ilustrasinya seperti yang tadi. Oke? Nah, karena yang dibahas adalah spektrumnya, kita perlu mempelajari dulu namanya efek Doppler. Apa itu? Kita pelajari efek Doppler menggunakan simulasi ini. Dan aku punya dua titik di sini. S di sini adalah source, sumber gelombang. O-nya ini adalah observer gitu ya. Ini kita gedein rate-nya biar lebih gampang lihatnya. Nah, ketika observer maupun source-nya tidak berpindah, tidak bergerak satu sama lain secara relatif, maka gelombang yang diterima oleh observer akan sama dengan yang dipancarkan oleh sumbernya. Oke. Tapi ketika sumbernya katakanlah saya dekatkan, saya gerakkan mendekati ke arah observer, bergerak mendekat gini ya. Kita pause dulu. Nah, di sini nih. Maka saat mendekat tadi, observer itu akan menerima gelombang dengan frekuensi lebih tinggi alias lambdanya lebih kecil. Nah, kayak gitu. Terus ketika dia sudah dekat tapi diem, nggak bergerak lagi, maka gelombangnya ya tetap lagi, sama lagi. Dan ketika bergerak menjauh, nah, saya bikin bergerak menjauh nih sumbernya. Ketika bergerak menjauh, maka gelombang yang ditangkap oleh observer itu panjang gelombangnya lebih besar daripada yang dipancarkan oleh sumber gelombang tadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan efek Doppler. Oke, secara umumnya ya perbedaan atau perubahan panjang gelombang yang diterima oleh observer akibat dari gerakan relatif antara sumber dan juga observernya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pengamatan astronomis juga seperti itu. Misal di sini ada sebuah bintang, yang di tengah ini yang bintang ya, yang mengitari ini ceritanya planetnya. Ini ada observer yang mengamati, ada spektrometernya di sini. Nah, bintang itu kan memancarkan gelombang ya, yang ditangkap oleh spektrometer. Pancarannya seperti ini. Ketika bintangnya itu bergerak relatif terhadap observernya,
nih saat di sini dia menjauh, stop dulu. Ketika dia bergerak ke arah sana menjauh, maka gelombangnya akan lebih bergeser ke arah gelombang merah alias redshift. Dan sebaliknya, ketika dia mendekat ke arah sini, lebih mendekat ke arah sini, ke arah observer, maka gelombangnya akan bergeser ke arah biru alias blue shift. Ulang lagi. Ini bergerak menjauh, redshift. Terus bergerak mendekati observer, blue shift. Nah, ini juga efek Doppler tadi ya, yang kita pelajari. Banyak sekali manfaatnya nih, penerapan dari redshift dan juga blue shift alias efek Doppler di bidang astronomi. So, kalau kita recap, tadi efek Doppler itu adalah perubahan panjang gelombang atau frekuensi akibat gerak relatif antara pengamat dan juga sumber gelombang itu sendiri. Ketika bergerak menjauh, akan terjadi redshift, panjang gelombangnya jadi lebih besar. Dan ketika mendekat, terjadi blue shift, bergeser ke arah biru, panjang gelombangnya menjadi lebih kecil. Kalau mau dihitung bisa pakai persamaan ini. Delta lambda per lambda 0 sama dengan kecepatan radialnya dibagi dengan kecepatan cahaya. Kalau mau dihitung sih. Nah, kalau kita terapkan ke bintang ganda, nah seperti ini ya. Kalau di ilustrasi ini, keduanya adalah bintang. Yang biru itu bintang juga, yang agak kecoklatan itu juga bintang. Oke, yang biru itu A, yang di atas sini. Terus yang agak kecoklatan itu B, yang di bawah. Tandanya ya. Nah, observernya ada di yang hijau ini ya. Kita perhatikan yang A dulu aja deh, yang biru. Ketika bintangnya menjauh, maka akan terjadi redshift. Ketika mendekat, terjadi blue shift. Tapi di saat yang lain, nah bintang yang satunya yang agak kecoklatan juga melakukan hal yang sama. Artinya, ketika itu terjadi, maka spektrumnya itu akan saling bertemu dan melewati satu sama lain. Jadi seolah-olah kayak gini ya. Bertemu, menjauh, bertemu lagi, menjauh lagi, bergeser terus blue shift dan red shift. Karena memang ketika bintang satunya terjadi blue shift, bintang yang lain akan mengalami red shift. Dan sebaliknya. Artinya memang ada saat di mana mereka anggaplah satunya ke kanan, satunya ke kiri, terus balik lagi, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi memang kadang ketemu, kadang ini terpisah spektrumnya, gitu ya. Kalau kita pertegas lagi, maka sistemnya akan seperti ini. A itu yang kuning, B itu yang merah. Ketika pas dia model gini dia bareng, berpisah lagi, bareng lagi, berpisah lagi, dan seterusnya bergantian. Oh ya, ini observernya ada di bawah sini, ada tanda mata ini ya. Hehe. Terus kita kembali ke soal. Nah, dari penjelasan tadi, berarti udah jelas dong. Tadi garisnya memisah dan juga balik lagi. Itu adalah ciri-ciri spektrumnya bintang ganda. So, the answer is D. Ada dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Cukup menarik soal kali ini tentang spektrum. Udah mulai belajar efek Doppler dan juga sekalian ke bintang ganda. Soal-soal setipe dengan ini udah Niko kelompokin jadi satu di playlist fotometri, cek aja. Terus soal challenge, sebetulnya bukan challenge ya, ini kayak mandu aja kalian untuk mempelajari hal-hal lebih lanjutnya. So, ada beberapa pertanyaan pemantik di sini. Nanti kalian boleh pelajari sendiri gimana sih bisa terbentuk bintang ganda. Terus ada jenis-jenisnya apa aja sih bintang ganda itu. Terus kalau di matahari kita itu diganti dengan bintang ganda, apa efeknya? Nah, ya jadi panduan buat belajar aja sih. Oke? Bagi yang bingung langsung tanya aja. Bagi yang mau traktir Udaniko boleh langsung ke traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.